Halo, selamat pagi semua. Halo. Kembali lagi di channel saya, Suradi Ardawan Channel. Di Ngusik, Ngobrol Itu Asik. Nah, kali ini di sebelah saya sudah ada teman lama. Halo. Kenalan dulu lah. Untuk nama panjang Iwayan Melad Mangori, tapi sering disebut Melad. Melad. Ya, akrabnya Melad untuk di teman-teman atau kalangan di luar tempat kerja atau di mana pasti sebutnya Melad. Oke. Nah, Melad, aslinya dari mana nih, Melad? Nah, asli saya dari Pulau Seberang. Wih, Nusa Penida. Nusa Penida. Jadi berenang dulu harus nyebrang ke sini. Berarti cukup jauh ya datang ke Denpasar lah istilahnya. Ya. Apakah Melad emang udah menetap di Denpasar atau gimana nih? Sorry saya potong tadi. Oke. Jadi awal mula itu dari pendidikan semua tuh tinggalnya di Nusa Penida. Oke. Nah, sampai selesai di tamat SMA baru memulai rantau dulu di Uniksa, dan selesai di Uniksa langsung kerja di Denpasar, langsung menetap di Denpasar. Tapi tetap bolak-balik kalau ada upacara adat. Oke. Itu sih, Pak. Oke, nah tadi udah dibilang tadi ternyata Melad tuh dari Nusa Penida ya. Ya, Nusa Jadi Penida. merantau ke Denpasar. Nah, di Singaraja itu kuliah berarti ya? Kuliah, Mengambil Pak, jurusan ya. apa nih, Melad? Nah, awalnya ikut pendaftarnya tuh di FOK Penjas Kesrek. Oke. Dan untuk cadangan itu Ya. ngambilnya olahraga pariwisata. Olahraga pariwisata. Betul. Ya, mungkin jodohnya itu nggak ke pendidikan tapi ke olahraga pariwisata itu, Pak. Pariwisatanya. Ya, jadinya ya karena jalur undangan ya ambil aja. Oh, Memang gitu. lagi khusus kan materinya yang berbeda. Jadi ya ambil yang aman-aman aja lah. Aman-aman aja lah. Murah tapi bisa tetap sekolah. Oh, berarti cari dua opsi berarti sana ya kalau Ya. di Undiksa. Berarti satu ngambil olahraga keguruannya, Iya, keguruannya. satu ke memang spesialis olahraga untuk Pariwisata. pariwisatanya. Nah, Ya. ini olahraga pariwisata ini apa maksudnya? Gimana maksudnya? Saya asing nih. Nah, awalnya saya juga apa nih olahraga pariwisata ya. Nanti kedepannya prospeknya apa? Oke. Dan setelah baru masuk ya, ternyata menarik juga. Dan menariknya ini selesainya kita diploma 3 ini bisa ngelanjut ke pendidikan. Jadi Oke. bisa dua ijazah nantinya. Nanti artian dua ijazah, yang pertama ini bisa ke Pariwisata, pariwisata, dan tentunya legal pariwisata. Oke. Bukan baru kita dari pendidikan ke pariwisata, kan harus nyari skill dan kemampuan Ya, yang betul, lain. betul. Nah, jadi kita udah legal di pariwisata dan nanti ingin lanjut ke pendidikan, ya tinggal Lanjut ini, lagi dikit. Ya, ini udah di keep lanjutnya. Oh. Saya lanjut itu selesai di Uniksa 2012. Oke. 2015 masuk di IKIP untuk PGRI Bali. Ya, pendidikannya. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau fakultas olahraga itu ada, kalau di Bali yang setahu saya cuma ada satu di IKIP PGRI Bali, satu di Undiksa Singaraja. Ya. Oh, berarti Melad dulu ambil pariwisata dulu, D3, habis itu biar bisa istilahnya jadi guru, Pendidikan ya. ngambil di IKIP PGRI Bali PGRI, S1-nya. S1-nya. Oke, ini bagus sekali. Jadi punya dua lisensi lah Ya, istilahnya. dua Ada lisensi. D3-nya bisa digunakan, S1-nya juga bisa digunakan. Nah, kalau sekarang nih jadi guru apa malah ke pariwisata nih pilihannya? Kalau yang sekarang nih. Yang sekarang itu memang awal selesai di FOK di olahraga pariwisata. Itu sebelum saya ujian sudah diterima di salah satu hotel. Nah, di sana saya sebagai sport recreation. Sport rekreasi. Ya, sport recreation nyambung sambil Kuliah? TA, tugas akhir. Oh, sambil skripsi. Sambil skripsi sambil kerja. Oke. Nah, itu dari Ungasan sampai ke Singaraja. Wah, gila ini. Berarti dari skripsinya kuliahnya di Singaraja. Singaraja. Kerjanya di Ungasan. Iya.
artinya setelah apa namanya tuh magang, nah itu saya coba-coba ngajuin di salah satu instansi hotel, ya ternyata diterima, malahan dari manajemennya itu mengharapkan saya selesai untuk kuliah, untuk fokusnya di kerjaan. Wah. Nah, di sana saya negosiasi, saya bilang, ya mohon maaf dulu Pak, memang kalau ini jodohnya saya, nanti saya akan bekerja sendiri. Memang kalau harus menyelesaikan menyampaikan pendidikan saya, ya. mohon maaf. Nah, setelah selesai pengajuan judul dan segala sesuatu dan diterima, saya telepon ke pihak manajemen, masih ada anak lowongannya nih. Oh, bisa. Kapan mau mulai bekerja? Besok. Ya boleh dah ini. Besok jadi langsung kerja, ya tinggal ujian kan enggak beban banyak, ya, Pak. Betul. Nah, ini patut dicontoh ya. Jadi jangan sampai pekerjaan itu malah menghambat pendidikan kita ya. Tidak tahu ke depan, prospek ke depannya nanti segala sesuatu tuh pasti pendidikan yang akan dilihat. Itu sih, Pak. Ini benar sekali. Nah, Melad, saya pernah lihat Melad itu menjadi salah satu anggota rescuer pantai. Ya. Apa ini? Yang dikenal itu balawista sih, Pak. Yang dikenal. Tapi kalau nyatanya orang lain tuh bukan balawistanya yang dikenal. Oh gitu? Lifeguardnya yang dikenal. Lifeguard, betul lifeguard. Penjaga pantai gitu biasanya. Penjaga pantai, ya. Betul. Nah, apa nih balawista nih atau penjaga pantai ini? Nah, balawista itu Badan Penyelamatan Wisata Tirta. Oke, air berarti ya? Ya, penyelamatan wisata tirta itu segala bentuk daripada air. Entah di kolam, di sungai, river, ya di danau atau di laut. Nah, untuk saya fokusnya di skillnya di laut. Ya. Oke. Wah, nah terus untuk masuk balawista ini apakah harus tamatan kayak tadi olahraga pariwisata atau semua orang bisa join ke balawista nih? Nah, jadi untuk di balawista itu tersendiri ini unik, Pak. Mungkin kalau dibilang untuk bisa sampai masuk ke sana, mungkin beberapa ada yang sampai S1, tapi di balawista itu sendiri ada yang tamatan SMP sama SMA. Oh, berarti jenjang pendidikan itu bukan gini ya, patokan ya? Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke skill atau kemampuan, itu enggak background kita untuk di pendidikan cuman sebagai penopang atau support, tapi yang dicari itu kemampuannya kita. Life skill dan kemampuan kita lah ya. Jadi untuk mungkin teman-teman berpikiran untuk ya harus S1 dulu atau SMA baru bisa nyari kerja, enggak. Apa potensi kita, gali aja terus, tekuni. Nanti di sana dia yang akan mengarahkan kita. Jadi ya untuk pendidikan itu cuma mensupport. Betul sekali apa yang dikatakan Melad ini. Benar sekali, saya setuju sekali. Jadi karena gini pemirsa ya, beberapa waktu lalu saya sempat istilahnya wawancara sama itu guru art atau seniman itu Pak Ketul itu. Juga dia kerja di sekolah internasional, ternyata life skill-nya yang dibayar. Bukan background-nya. Background pendidikannya, mau dia S2, S3, S4, STLR. Tapi kalau skill-nya enggak bagus ya enggak bisa dapat kerja di tempat yang seperti tadi, prestasi seperti tadi. Tapi skill lah yang akan menentukan segalanya pada saatnya. Oke. Nah, tugasnya balawista ini apa sih sebenarnya nih? Apa cuma nongkrong di pantai kalau ada orang tenggelam baru kerja apa gimana nih? Biar pemirsa nggak terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh nih. Yang paling parah kan lifeguard tuh dianti playboy, Pak. Oh iya betul. Gara-gara film apa itu? Baywatch ya. Jadi orang-orang berasumsi jadi lifeguard enak nih, bisa lihat cewek, ya bisa gangguin cewek, yang paling enak bisa kepincut, bisa nikah sama bule lah gitu ya. Jadi 50% dari teman-teman saya di pantai memang nikahnya sama bule ya. Jadi kadang orang melihat dari sisi lain, enak nih, nanti kita istilahnya disponsori dan segala sesuatu difasilitasi, tapi ya enggak seperti itu kalau sudah yang namanya ikatan. Ya kalau dalam nikah jauh sekali. Nah, tapi kalau
di pantai enaknya itu ya relax Pak, Relax. enjoy. Jadi di samping kemampuan kita sudah bagus, sudah tersertifikasi, dan untuk kerjaannya di pantai ya enak. Oke. Nggak ada terlalu banyak beban gitulah. Oke. Nah, berarti tujuan dari lifeguard ini selain di penyelamatan di pantai, berarti ada hal yang lain juga? Ya, jadi untuk lifeguard tersendiri, di samping kita di organisasi Pak ya, di organisasi di samping memberikan pengenalan istilahnya apa itu balawista atau lifeguard. Ya. Jadi agar semua orang mengetahui apa sih lifeguard ini, apakah hanya sekedar menjaga dan memantau atau apa. Dan kita di sini menanamkan ke semua halayak umum, tidak hanya di manajemen, bahwa balawista ini penting untuk diri kita sendiri. Jadi kemana kita beraktivitas, liburan atau apa, ya ujung-ujungnya pasti air Pak. Iya, betul. Yang murah kan air. Betul, air. Jarang ke gunung ya. Ya, jadi kita bayar parkir kalau berapa ya 2.000, dengan menikmati pantai ya sudah bisa. Jadi tapi di sini kita penting yang namanya safety first. Jadi aman enggak kita beraktivitas di air? Ya, betul sekali. Nah, berarti di lifeguard ini selain tadi dikatakan udah negaranya udah hampir berapa, dari 123 lebih. 123 negara yang istilahnya bergabung lah untuk satu menjaga pantai, kedua istilahnya memperkenalkan pariwisata di sana, dan dipertandingkan. Nah, ini yang saya ingin usik ini, dipertandingkannya ini. Ini pertandingannya, apakah pertandingannya nyelamatin orang tenggelam waktu di pantai, atau malah pertandingannya gimana nih? Ya, jadi di pertandingan itu memang ada berapa, seperti halnya pada umumnya turnamen ya, seperti ada lari 100, ada renang. Nah, tapi di sini dikombin ya. Dikombinasikan. Ya, dikombinasikan. Nah, mungkin kalau di lari itu di tujuannya kenapa ada lari 100. Nah, nanti kita yang namanya di pantai untuk merespon suatu pasien tentu akan berlari, Pak. Oh, berarti nggak hanya berenang. Kompetisinya di pasir? Ya, di pasir. Di pasir, di air? Ya. Wih, berat. Lari di pasirnya ya. Di aspal atau di datar aja udah capek ini di pasir. Jadi dua kali tenaga, horsepower-nya beda jadinya. Endurance-nya lebih 2 kali lipat ya. Jadi untuk berenang juga ada namanya run swim run. Jadi itu kita lari mungkin 50 meter, balik, terus berenang ke tengah, balik, baru finishnya lari. Oke. Jadi ya. Dan ya untuk mengkombinasikan di seluruh masing-masing penyelamatan di air. Nah, jadi kita biar tidak hanya fokus di air, di laut. Nah, ada namanya event water rescue itu di kolam. Di kolam juga? Ya, di kolam, sama di danau, sama di sungai. Itu kembali lagi ke masing-masing asosiasi yang menaungi bidangnya. Oke. Wah, berarti ini balawista ini atau yang sering disebut dengan lifeguard ini pekerjaannya kompleks sekali ya. Pokoknya berkaitan dengan air, udah. Tapi bukan untuk benerin talang air di rumah. Nanti talang air bocor kamu telepon balawista, salah juga ya. Ya. Nah, terus untuk menjadi syarat-syarat lah untuk menjadi balawista nih. Saya tadi udah dikesampaikan pendidikan nggak penting. Apakah ada postur tubuh atau segala macam, harus six pack nih, keren-keren atau gimana nih syarat-syaratnya? Justru kalau di tim sendiri Pak ya, jadi body sih nggak nentu. Kadang-kadang malah orang lihat, ini ada teman yang agak berisi, dibilang, oh ini lifeguard, kok badannya kayak gini. Jadi di sana tuh kemampuan Pak. Jadi kemampuan. Nah, untuk mencari lisensi itu ada dia 3 kategori. Untuk memang udah siap untuk di penyelamatan atau direkrut di manajemen atau di hotel yang lain. Itu pertama ada namanya qualifying. Ya, qualifying dia mampu air di sedada. Oke, berarti di bawah 150 cm ya? Ya. Karena sekarang di manajemen atau di persatuan hotel itu standar kolam itu di bawah
160. Ya, betul. Ya, jadi harus di bawah 160, di mana ketika hal yang kita tidak inginkan, paling tidak yang lain bisa. Bisa melakukan Ya, bantuan siapapun ya. itu bisa untuk Ya, rescue. betul, betul, betul. Nah, itu jadi dia di sebawah dada itu mampu di 50 meter. Artinya kedalaman airnya Kedalaman 50 airnya, meter. meter. Ya, masuknya. oke. Ya, masuknya ke 50 meter, balik lagi. Artinya panjang kolam kan 25 meter 25 yang meter, standar. betul. Ya. Jadi paling tidak dia mampu masuk ke air, nanti ujung sana baliknya sini biar tidak apa ya? Kelelahan. Takut di samping nggak kelelahan juga kadang-kadang orang yang nggak bisa berenang takut, Pak. Ya, Bisa nggak saya, padahal itu kolamnya di bawah 160 meter kan. Jadi dengan adanya kualifikasi yang seperti itu, dia berani. Kita ajarkan dia sampai belajar berenang, dan cara pertolongan itu banyak sekali, ada cara pertolongan. Itu mungkin nanti yang lebih serius bisalah kontak-kontak tadi kan, Pak. Oke. Ya, betul. Jadi kalau yang mencari untuk istilahnya dari pihak hotel atau pihak sekolah yang ingin mengajarkan tentang keselamatan di air, nanti bisa saya taruh nanti kontaknya Mela di deskripsi saya. Nah, itu baru yang tingkat beginner lah ya, intinya. beginnernya. Dan yang middle itu lap saving. Lap saving itu sudah mampu dalam artian ketika ada orang bilang tolong, dia sudah mampu bisa masuk ke air. Nah, itu untuk di laut dia berenangnya kurang lebih 200 meter. Dari pinggir pantai. Dari pinggir pantai. Nah, jadi dia lari, balik, renang, kurang lebih 100, baliknya 100, balik lagi. Ini. Nah, dan untuk basic kemampuan atau pengetahuannya itu sama. Itu semua standar, cuman yang membedakan fisiknya aja. Oke. Nah, dan yang terakhir itu bronze sertifikat, yang dimana 400 meter, Pak. 400 meter. 400 meter. Berarti bolak-baliknya 200. Ya, 200 meter. Nah, di sini itu ada durasi waktu. Oke. Nah, suka dukanya selama menjadi anggota Balawista nih, apa aja nih Melat? Kalau suka lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Duka ya mungkin Pas pelatihan. pas pelatihannya itu, Pak, selama 10 hari. 10 hari pelatihan. 10 hari dari jam 7.30 sampai selesainya sore bisa sampai jam 5. Oke. Nah, itu enggak hanya ya sekedar mengikuti aja, Pak, tapi di sana memang terkuras Tenaga lah ya. fisik, energi, pemikiran semua. Karena pertama sebelum kita mengikuti pelatihan, itu kita dihadapkan dengan yang namanya run swim run. Run Swim run. Oh, berarti berlari, Berenang, lari lagi. lari. Itu wajib setiap hari harus. Ya, jadi sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, mungkin entah teknik penyelamatan di air, entah yang namanya CPR atau yang lain ya, sampai materi-materi yang lain itu wajib pertamanya fisik dulu. Dan setelah kita selesai run swim run ya udah setengah mati, Pak. Bener juga sih. Dan ada beberapa juga teman-teman kan mengikuti di tes pertamanya oke lah bisa dia lanjut, tapi tes keduanya KO. Waduh, kalau saya kayaknya langsung kurus saya. Tapi banyak hikmahnya juga, banyak teman-teman yang mengikuti pelatihan yang awalnya yang merokok, yang lainnya itu bisa berhenti gara-gara ikut kegiatan pelatihan tersebut. Karena memang awal udah run swim run selesai ya udah kita lanjut continue, nggak ada sempat waktu untuk hal-hal yang lain. Dan istirahatnya jam 12 itu memang cuma untuk makan, jam 1 lanjut lagi. Wah, berarti 1 jam memang khusus untuk pemulihan lah. Iya, jam 12 makan itu kalau mau ngambil rokok sama tidur mending dia tidur, Pak. Betul ya. Jadi betul. mending udah lelah habis makan tidur ya udah. Nanti fit nanti lagi. jam 1 baru bangun lagi, belum sempat juga ngambil rokok lagi. Akhirnya berhenti sampai sekarang. Ini bagus ini. Jadi buat perokok aktif yang mau berhenti berokok, coba dah ikut lagi. Bisa dicoba nanti. Aduh. Nah,
kalau tadi selama kompetisi nih kan antar negara nih. Iya, Pak. Turnamennya ini mengatasnamakan Balawista Bali apa Balawista Indonesia? Nah, jadi di sana kita merangkul semuanya, Pak. Oh, berarti jadi satu. Iya, Balawista Badung, Balawista Bali, sama Balawista Indonesia. Oke. Nah, cuman yang dikenal itu Balawista Bali. Ya. Setiap bepergian kemana, dia bilang Indonesia atau Badung, kurang ketika dia menyebutkan Beat Boys dari Bali, semuanya tuh kita kayak artis di sana, Pak. Lebih dikenal Balinya Ya, ya. padahal dari segi kemampuan kita jauh Oke. untuk mengikuti partisipasi turnamen lah, pertandingan itu kita memang jauh. Tapi ketika menyebutkan nama Bali, ya sontak semua yang klub-klub yang lain itu menghampiri. Bahkan kita diajak foto, ditanyakan Bali mana, terus apa aja gini Bali, ya semua tuh kayak apa ya? Ketika mendengar kata Bali semua magic. Oke. Itu udah powernya kita kalau Pulau Dewata ya. Ya. Wah, ini. Nah, kalau turnamen udah sampai mana nih? Apakah pernah menjuarai di mana atau gimana nih? Kok soalnya saya pernah lihat dia Melad ini taruh foto di medsosnya. Iya, sosial Itu media, ya. berapa tahun yang lalu waktu bawa kejuaraan apa gitu, kayak juara kayaknya waktu itu. Itu kejuaraan apa dan di mana itu? Ya, jadi kalau untuk interklub di luar negara, jadi kita bisanya cuma berpartisipasi. Tapi Ya. untuk yang senior saya itu sampai di Arapura Game, di event-event internasionalnya itu bisa. Karena memang pada waktu seniornya saya itu memang murni, jadi memang dari rekrutan Balawista atau labguardnya itu tersendiri, ya memang orang Balawista, memang orang labguardnya yang dipertandingkan. Dipertandingkan. Ya, Oke. tapi semenjak maju, nah di sini istilahnya member. Ya. Jadi ada dari atlet memang spesifik ke renang, ikut member, itu yang jadikan atlet lah istilahnya dijadikan ya? atlet. Nah, dari sanalah Oke. kita berkurang, itu dari 2015 saya terakhir ke Australia. Di Australia. Ya, itu cuman bisa masuknya sampai ya kalaupun di babak penyisihan. Jadi yang dari 123 negara itu banyak klub sekali, Pak. Oke. Banyak klub, dan itu pun bisa sampai masuk pertengahannya, itu udah syukur sekali. Ya, lumayan lah Ya, istilahnya. karena di pertandingannya itu yang namanya beach flag, kita lari 25 meter, tidur, ngambil stick yang di belakang, itu tidak berhenti hanya sekali aja. Belum lagi di line yang lain, itu bisa kita ada 50 kompetitor. 50 kompetitor itu nanti disaring sampai menjadi 8. 8. Dari sekian negara. Ya, itu baru di Penyisihan. round satunya, belum di Round berikutnya. ya. Aduh. Ternyata Itu bisa- lebih berat dari SEA Games ya. Ya, bisa sampai 4 harinya itu terus kita adu kontak fisik, malahan kita tidur bersepuluh, ketika bunyi fluid, tit, kita bangun, nah ini bisa main. Kayak main bak bola sama basket ya. Ya, tapi ada disknya, ketika kita bangun, oke, enggak masalah. Ketika di posisi lari, kita ada adu body, nah itu disk. Dan yang bisa kita mainkan itu pada saat pengambilan stick. Pengambilan stick. Ketika mau stick, lompat, nah di sanalah. Di sana tidak hanya kita belajar yang namanya fokus untuk bidangnya kita berlari, tapi di sana ada istilahnya ya Kontak fisik lah ya, istilahnya. di mana kita bisa mencuri dari mana start atau apa namanya beradu Fisik. body ya. Waduh, ini ternyata lebih keras juga ya, Ya. nih olahraga. Tapi kalau di Kejuaraannya. ya, di event nasional, Ya. nah, itu baru dari 2016 ada lari sprint dapat juara 1, beach flag.
kalau disebutkan ya banyak sekali sih Pak ya. Wih, Dari event ya prestasinya luar biasa untuk di tingkat nasional dulu. ya nasional di Jakarta, di Pelabuhan Ratu, ya, di Pangandaran. Jadi kita ada yang namanya event tahunan itu di masing-masing klub istilahnya. Oke. Dan di Bali juga ada di 2017, 2018 ada dan itu juga sempat juara. Oke. Nah, sekarang posisinya Melat ini udah sampai mana nih di organisasi pariwisata? Apakah sudah menjadi istilahnya apa ya istilahnya yang orang yang membagikan ilmu ke sekolah-sekolah atau sebagai apa istilahnya itu ya? Instrukturnya. Ya, instruktur. Ya. Atau masih sebagai anggota spesialis kayak tadi? Ya. Karena tamatannya tadi di awal sudah di-mention ya. Ya. Olahraga rekreasi. rekreasi. Ya. Nah, Jadi kalau di tempat kerja saya sendiri di Dinas Pariwisata itu memang kita mendapatkan penghasilan cuman untuk menjaga keamanan di pantai. Nah, kalau di organisasi ini ada istilahnya jenjang karir. oke. Nah, jenjang karir di mana lisensi Bron, mempunyai lisensi Bron itu baru bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Istilahnya nyari lisensi instruktur. Oke. Nah, lisensi instruktur setiap tahun ada yang namanya open training. Oke. Nah, open training di sana kita masuk mungkin yang namanya belajar menjadi instruktur. Jadi ini agak kalau yang lain bisa mudah lah Pak ya, artian mudahnya tuh harinya. Oh ya. Kalau ini memang setahun sekali baru bisa, kalau miss udah nggak cocok dengan waktu yang kita mau cari, Nunggu setahun. nunggu setahun, iya kalau bisa lagi. Iya, betul. Nah, ini udah kita awal mengikuti, nanti ada istilahnya draft, kita namanya, oh ini mau ke instruktur, jenjang karir instruktur. Nah, setelah dikip, tahun pertama udah mengikuti apa dan ada bayangan lah bagaimana seorang instruktur. Dan nanti untuk tahun berikutnya, Ya. itu baru nyari spesialisnya apa. Oh gitu. Ya, jadi untuk ilmunya di air, untuk rescue-rescue di air, apa di bagian istilahnya akademiknya. Ya, Ya, seperti halnya CPR dan P3K dan yang lain, ramu-ramu dan yang lainnya itu. Kalau udah punya spesifikasi, di tahun berikutnya lagi mengikuti. Nah, setelah mengikuti dan mampu mempresentasikan, memberikan sharing ilmu, nah barulah keluar lisensi. Woi, ternyata panjang. Baru keluar lisensi, itu baru instruktur. Baru instruktur. Ya, baru instruktur dan kita cuman mampu apa ya, men-sharing ilmu kita ya sebatas spesialnya kita. Kalau memang di air ya di air, kalau Di air memang aja. ya. Jadi itu belum bisa masuk ke globalnya, keseluruhannya. Oke. Ya, dan setelah itu 2015 Pak saya masuk ke instruktur dan ikut juga masuk lagi ke jenjang karir yang tingkatan berikutnya, itu ada namanya asesor. Asesor. Ya. Nah, asesornya ini dikategorikan mampu dalam artian keseluruhan daripada materi dan bisa mampu memberikan penilaian. Oke. Ya, dalam artian penilaian ini layak enggak? Lulus enggak? Seperti itu. Nah, itu untuk mencari asesor itu agak susah juga. Sama halnya kayak tugas-tugas kita Pak pada umumnya di perkuliahan, itu di samping kita mencari anak didik untuk kita sharing ilmu kita. Ya, kalau dapat anak didik, kalau nggak dapat nggak bisa lanjut lagi. Nggak bisa lanjut lagi. Nah, di sini dengan sharing ilmu ke manajemen, ke nyari hotel, kita ngajar, cuman sharing-sharing. Dan setelah dilihat jam terbang kita ngajar dan mampu bisa memberikan penilaian, nah nanti itu ada tesnya juga. Oke. Ya, nanti ada mungkin dari instruktur dari luar, di asosiasi internasional, dan di senior kita dilihat mampu enggak dari awal mulai kita mendidik peserta, itu sampai siap, mampu. Di sanalah pertanggungjawaban kita sebagai apa ya, istilah kayak dosen pengempu. Jadi setelah kita mampu memberikan apa yang kita ketahui dan peserta ini bisa, nah baru bisa kita dinyatakan layak. Oh, ternyata dia bisa membagikan ilmunya sampai memang benar-benar bisa dipahami oleh siswanya lah istilahnya. Ya, itu.
Ternyata perjalanannya Melad sangat jauh dan belum berakhir sampai Belum sekarang. berakhir ya. Melad, selama menjadi lifeguard nih, ada nggak hal-hal yang belum Melad capai nih? Atau ingin capai, Ya, tapi belum kesampaian? ada sih Pak sebenarnya ya. Jadi untuk di tempat asal sendiri, Oke. ya saya sudah hampir ya bisa dibilang sampai keluar kota. Di daerah Bali itu sendiri udah berapa banyak sudah memberikan pelatihan atau yang lain. Nah, tapi untuk di asal sendiri belum bisa. Banyak sekali seperti saya juga Ya, sama. Jadi dengan majunya Nusa Penida Pak ya, Ya, dan begitu pun tentu dibarengi dengan wisata air. Nah, Betul, pengen betul. sekali memberikan atau sharing ilmu bahwa penting loh. memiliki ilmu ini ya. Iya, karena nanti yang akan ditularkan itu ke siapa lagi? Pasti kan ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya, betul sekali. Dan kemungkinan kalau nanti saya tidak bisa, mungkin yang nanti saya ajar, mungkin yang sekarang atau yang lain, nanti paling tidak dia yang akan, Melanjutkan Iya. tongkat kita ya. ya. Jadi ya itu sih Pak, jadi apa ya, kayak beban di tempat lain kita kayaknya, weh Sukses sekali ya, tapi di ini ya, rumah sendiri masih belum melakukan Ya. apa-apa ya. Wah, patuh. Hampir sama. Ternyata saya juga gitu, Melan. Di luar itu banyak orang yang tahu saya, tapi di rumah tuh saya bukan siapa-siapa kayak gitu. ya, Bukan siapa-siapa, maksudnya adalah saya belum melakukan apa-apa untuk daerah tempat Iya. tempat lahir saya. sempat juga Pak ya dari Bupati menghubungi beberapa ada kejadian seperti halnya di Singgahan, ada orang tenggelam meninggal dan Ya. lambat penanganan atau yang lain. Sempat saya dihubungi untuk yuk kita bikin nih gini. Kita buka gininya di Kelungkung. Tapi dalam saya sendiri nggak bisa Pak, kalau dari Bapak Bupati sendiri memang bagus sekali keinginannya, tapi instansi terkait Oh iya iya. ya, betul. karena Bupati kan cuma memberikan izin, Izin. restu untuk melakukan kegiatan yang lain, tapi yang terkaitnya ini yang ya perlulah nanti ada komunikasi yang lain. Tapi di sini saya juga menunggu daripada dari kementerian sudah sih terbit standar SKKNI-nya itu standar kerjanya, cuman ya untuk legal saya di nasional baru di BNSP baru Ya. legal di kementerian. Nah, saya mau masuk lagi ke seriusnya ke asesor di kementeriannya. Kementerian. Ya, kalau sudah masuk di asesor kementeriannya, mungkin sedikit bisa ngomong Pak. Ya, ya. Bisa dengan berdasarkan lisensi kita, baru bisa kita berbicara. Kalau cuman hanya sekedar, oh ini bagus, ini bagaimana. Tapi apa sih dasarnya Anda? Terus apa sih Anda bisa sampai ngomong seperti ini? Ya, betul. Itu jadinya Benar sekali, kekurangannya ya. Ya, jadi istilahnya kepercayaan seseorang itu harus melihat backgroundnya juga Ya. ya. Wah, ini bagus sekali. Ada nggak hal-hal lucu nih selama berkecimpung jadi lifeguard nih yang pernah dialami? Banyak sekali Pak. Oh ya sekali. Hampir mati pun pernah. Woi, hampir mati. Iya, karena yang notabene zona yang kita amankan ini kan alam. Ya, benar. Alam. Jadi apalagi yang namanya laut. Nah, itu ya kadang kita berlibur pas airnya tenang, enak nih jadi lifeguard cuman memantau aja. Ya. Nah, pas kalau ombaknya di kisaran 6 meter, 10 meter, Di tempat-tempat surfing biasanya. iya. Nah, itu ya mau nggak mau kalau ada kejadian, ya udah. Yang paling senangnya itu paling ya kita kayak usil Pak di pantai, ada tamu lewat gangguin, apalagi cewek. Iya. Benar ya, Itu aja seperti sih. tadi dibilang ya. Iya. Ya syukur-syukur ada yang nyantol kan Ya. gitu. Oke dah. Nah, untuk penutup nih Melat, ada yang mau disampaikan nggak ke penonton saya nih? Oke, jadi untuk teman-teman yang menonton atau yang sudah mempunyai anak ya Pak ya. Ya. Jadi kita ada yang namanya NIPAS ya, NIPAS itu pengenalan dini dengan yang namanya laut. Oke. Nah, di samping itu kita juga mengajak yang namanya fun game. Dari mungkin anak-anak takut dengan air, kita latih dia sejak dini untuk bahwa ini penting untuk dia ke depannya nanti. Iya, iya. Terutama
bukan untuk diri sendiri, nanti untuk keluarganya. Ya. Siapa tahu di sana ada juga kita terapkan pelajaran CPR juga terhadap anak-anak. Siapa tahu di rumah entah orang tua yang notabene sekarang kita tidak tahu penyakitnya, ya tiba-tiba pingsan, tidak ada nafas. Ya. Paling tidak anak-anak ya bisalah memberikan respon pertama. Oke. Itu sangat membantu. Dan ini kita adakan di setiap hari Minggu di Kute, mulai jam 8 pagi sampai jam 10. Oke, jam 8 pagi sampai jam 10. Ingat ya. Ya, jadi jam 8 pagi itu kita adakan bermain di pantai. Ya, kalau ada sampah sekalian kita ajak ikutlah memelihara lingkungan. Betul. Karena ini nanti warisan kita ke depannya. Ya. Ya, setelah beraktivitas bermain di pantai, baru kita break minum, itu gratis. Ada snacknya juga gratis, dan syukur mungkin dari luar, dari sponsor bisa berpartisipasi, bisa dapat baju seperti ini, bisa dapat baju Nipas, dan hal yang lain, ada pertandingan bisa dapat goggle atau kacamata renang, ya bisa dapat wetsuit sama apa namanya yang dipakai latihan berenang tuh bisa sampai komplit. Bisa juga kalau ada, nanti kita ada kompetisi juga intern untuk anak-anak. Nah, selesai istirahat jam 9, nah baru kita masuk ke sesi air. Oke. Sesi air kita kenalkan dia air, oh ini namanya ombak, ini namanya arus. Nah, terus yang berbahayanya di mana, amannya di mana. Karena yang selama ini yang kita tahu di mana air yang tenang, di sana aja dah. Berarti sesuatu itu pasti tenang, ya, belum tentu. Belum tentu, padahal ada arus bawah. Ya, nah, justru di sana yang paling berbahaya. Banyak yang jadi korban. Nah, mungkin dengan sejak dini ini, mungkin ketika dia berekreasi kemana atau pantai yang lain, justru nanti anaknya yang ngasih tahu ke orang tuanya, Pak, di sini nggak aman. Kok nggak aman? Ini airnya bagus. Lah. Ya, hari ini Pak masuk coba ada arusnya jalan. Nah, jadi ya malah anaknya yang bisa ngasih tahu ke orang tua malah berbalik jadinya. Nah, dari sana, dan ini sudah berjalan sejak 2011, Pak ya. 2011. Ya, dan di adanya Nipas ini banyak sekali menciptakan yang kalau bisa kita tidak berpikiran sampai sejauh itu, sampai yang jadi atlet dengan gara-gara ikut Nipas. Dan yang paling orang tua suka itu mental anak. Oke. Karena kita di publik, ada tamu join, dia berani ngomong, ya paling enggak say hello, ngomong apa dengan tamu, ya jadinya mental anak ini bukan hanya untuk jadi biasanya kan anak-anak main gadget nih, gadget, terus segala sesuatu, dan dengan adanya kegiatan ini, ya jadi apa ya? Terlupakanlah sebentar gadgetnya ya. Dan ini pengaruhnya besar sekali, dan banyak anak-anak kita yang sampai jadi atlet renang, atlet pencak silat. Nah, dia bilang sih bukan masalah karena kita di air, tapi mentalnya yang didapat. Mentalnya. Ya. Betul sekali ya, berarti ternyata ini yang saya buat tadi sering pakai gini, gratis. Gratis. Nah lah, dapat baju, dapat board, dapat celana, dapat goggles, gratis loh. Nggak bayar, malah dapat. Selain dapat ilmu, biasanya nih kalau kita membuat sebuah kegiatan, bayar, baru dapat apa istilahnya feedbacknya, selain ilmunya. Ini gratis, dapat ilmu, dapat lengkap lagi. Dan sekarang, zaman sekarang Pak, kan mungkin kayak ikut les renang pun mungkin besar, biayanya besar sekali. Ya. Dan kita di sini juga sebulan sekali kita sempatkan ngajak anak-anak ini ke kolam gratis. Lagi gratis, bro. Bayar masuk ke kolam gratis. Justru dapat minum, dapat snack. Wah, ini gila ini buat kegiatan ini. Nah, jadi buat ibu-ibu atau teman-teman yang nonton video ini, jadi untuk apa istilahnya? Untuk melatih mental anak. Ya. Sekalian juga memahami tentang lifeguard, safety first. Ya. Bisa ikut apa tadi namanya? Nippers. Ya. Nippers itu diadakan di Pantai Kuta, ya. Pantai Kuta dari jam 8 pagi jam 10 sampai jam 10. Yang paling enaknya orang tuanya setelah anaknya ditaruh di kegiatannya kita, orang tua ini malah asik santai, shopping, jalan-jalan, shopping dekat juga bisa, ya.
jalan-jalan di pantai kan anak-anak udah ada yang ngendal. Jagain ya, betul. Jadi orang tua juga dapat refreshing sekalian. Biasanya kalau mau kemana orang tua kan khawatir, anak saya kemana nih? Tapi dengan adanya ikut kegiatan kita semua terpantau jadi. Dan orang tua pun senang ya, dapat apa ya, feedbacknya berkali-kali lipat ya. Iya. Selain orang tua dapat apa, lepas sejenak, olahraga bisa. habis Ya. itu melihat anaknya berolahraga, habis itu secara mental dan fisikalnya juga makin bagus lagi. Paket komplit, Pak. Paket komplit, benar sekali. Waduh. Wah, ini ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pembicaraan saya sama Melad hari ini. Terima kasih nih Melad ini. Siap, saya Pak. ngambil waktunya. Ya, jadi baiklah, sekian dulu acara musik pada pagi hari ini bersama Melad, seorang lifeguard atau lebih tepatnya di Balawista ya, Ya, Balawista. organisasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian berkenan. Dan sampai jumpa di acara musik berikutnya, tentu saja dengan bintang tamu yang berbeda dan bahasan yang berbeda pula. Sampai jumpa.